liatin. Tariklah tuas handrem sebelum melepas roda. Setelah tuas handrem ditarik, kendorkan keempatmu roda dengan posisi menyilang. Angkat mobil menggunakan dongkrak sampai roda depan terangkat. Pasang jacksen pada chassis yang terkuat. Lepaskan roda dengan mengendorkan dan melepasmu roda dengan kunci roda. Setelah itu, tandai mu roda jangan sampai terbalik saat pemasangan dan simpan roda pada tempat yang aman. Lepas baut pengikat silinder dengan sambil menahan busing peluncur. Setelah itu, angkat silinder, kemudian masukkan baut melalui lubang plat moment untuk menahan silinder. Kemudian lepas ped dan sim anti-cicit, lepas pegas anti-berisik, plat pengantar ped, dan plat penahan. Amplaslah permukaan terluar pelapis ped. Semprotkan udara bertekanan agar membersihkan sisa-sisa amplas atau kotoran. Amplaslah permukaan terluar piringan rotor agar menjadi lebih rata. Ukur keolengan piringan rotor dengan dial indikator. Sebelum melakukan pengukuran, kalibrasilah terlebih dahulu agar jarum dial indikator berada pada posisi 0. Kemudian berilah tanda pada piringan rotor. Setelah itu putarlah piringan rotor sampai satu putaran pada posisi tanda tadi. Setelah itu bacalah keolengan dari piringan rotor. Keolengan maksimal itu 0,15 mm. Bila keolengan lebih besar dari nilai maksimal, maka press piringan atau bubut freeze jika ketebalan piringan masih memungkinkan. Ya, untuk selanjutnya kita akan melakukan pengukuran ketebalan pada posisi dengan menggunakan tanggal sorong. Kita bisa masukkan untuk mengukur kedalaman sorong. Jangan lupa untuk mengencangkan kuncinya. Untuk hasilnya itu 9,5 mm ketebalan dari ped. Itu untuk yang minimum 1 mm, untuk ketebalan maksimum 10 mm. Jadi untuk 9,5 itu masih bisa digunakan. Nah, selanjutnya kita akan mengukur ketebalan dari piringan ini dengan menggunakan jangka sorong. Kita masukkan jangka sorongnya, kemudian jangan lupa untuk kencangkan jangka sorongnya. Bisa dilihat terbaca 19,50. Sedangkan untuk standarnya, untuk ketebalan ped itu minimum 19, standarnya 20. Jadi untuk 19,5 itu masih kategori standar atau bisa digunakan. Oleskan gemuk pada bagian ped yang akan bersinggungan dengan plat penahan ped. Setelah itu, pasang komponen plat penahan ped, pegas anti berisik, ped rem, sim anti cicit, kemudian pasang silinder. Kemudian pasang baut pengikat silinder, masukkan baut pengikat ke dalam silinder dengan hati-hati agar tidak merusak karet pelindung. Setelah itu, kencangkan baut pengikat silinder.
kendorkan keempat roda dengan posisi menyilang. Dongkrak mobil agar bagian roda belakang terangkat, kemudian pasang backstand pada bagian sasis yang terkuat. Lepaskan roda dengan mengendorkan dan melepas roda dengan kunci roda. Setelah itu, tandai roda jangan sampai terbalik saat pemasangan dan simpan roda pada tempat yang aman. Nah, setelah itu kita akan melepas tromol. Lepas tromol dengan bantuan palu, bisa kita ketuk agar tromol lepas. Nah, bila dirasa masih sulit, kita bisa menggunakan bantuan baut 12. Kita putar dengan adanya lubang di situ. Nah, itu akan otomatis mendorong tromol untuk terlepas seperti itu. Setelah itu kita kendorkan penyetelnya dengan menggunakan obeng min. Kita putar berlawanan arah jarum jam. Kemudian kita lepaskan bekas penahan sepatu beserta mangkuk dan pennya dengan bantuan tang. Kemudian setelah bekas penahan itu terlepas, kita lepaskan bekas pembalik. Itu ada yang di bagian depan dan juga nanti ada di bagian belakang. Kita bisa melepasnya dengan bantuan obeng ataupun tang. Bisa kita cukil ataupun kita tarik dengan tang. Setelah itu kita bisa melepas sepatu bagian depan dan belakang beserta bekas angkurnya. Lakukan pembongkaran di komponen rem tromol. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan. Yang pertama, kita bersihkan dulu bagian dalam dari tromol dengan menggunakan amplas. Setelah itu kita bersihkan dengan macun. Nah, setelah bersih, kita akan melakukan pengukuran diameter dalam tromol menggunakan jangka sorong ataupun vernier kaliper. Jangan lupa untuk menguncinya. Bisa kita baca hasil pengukurannya 229 mm. Nah, untuk standarnya sendiri, untuk diameter dalam maksimum itu 230,6 mm, diameter dalam standarnya 228,6 mm. Jadi untuk tromol ini masih bisa digunakan. Selanjutnya kita akan mengukur ketebalan dari sepatu rem ini menggunakan jangka sorong. Jangan lupa untuk mengencangkan. Untuk hasil ukurnya bisa dilihat. Ketebalan 5 mili ya. Jadi untuk ketebalan standarnya di sini untuk pelapis sepatu rem 5 mili sama, untuk ketebalan minimumnya 1 mili. Jadi tadi yang 5 mili itu masih bisa digunakan. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan memeriksa cara kerja dari master silinder. Untuk pemeriksaan bisa dilakukan dengan mendorong piston dari belakang ke depan. Nah, untuk apabila kerjanya baik, itu akan bisa bergeser seperti ini.
Jika terjadi kendala seperti macet atau apa, berarti kita perlu melakukan pembongkaran pada master silinder ini dan memastikan pistonnya bisa seperti itu. Oke, setelah tadi sudah terlepas, sudah diukur, sudah diperiksa, kita akan melakukan perakitan pada bagian tromol. Pertama kita oleskan gemuk pada backing plate seperti pada video, seperti itu. Setelah tadi sudah diolesi oleh gemuk, sekarang kita akan merakit komponen-komponennya seperti sepatu rem bagian depan, bagian belakang, kemudian itu ada bekas angkur, terus ada tuas rem parkir, ada penyetel juga di situ, ada bekas pembalik, ada bekas penahan sepatu rem, kita pasang di situ. Tuas rem parkir. Setelah itu kita cek lagi tromolnya, kalau kita pasang, nah, bisa kita putar untuk mengecek apakah normal atau tidak, seperti itu. Oke, terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe,